Sobat Motivasi Hidup, selamat bertemu kembali. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Jiwa yang terpilih, ketahuilah bahwa perjalananmu bukanlah perjalanan biasa. Kau adalah sosok yang telah dipanggil oleh semesta untuk menjalani peran yang lebih besar dari sekadar keberadaanmu di dunia ini. Dalam dirimu ada potensi yang begitu luar biasa, sebuah cahaya yang tak hanya menerangi hidupmu sendiri, tetapi juga membawa harapan bagi jiwa-jiwa lain yang haus akan kebenaran dan kedamaian. Namun, di balik panggilan agung itu, ada tantangan besar yang harus kau hadapi. Salah satunya adalah serangan spiritual, energi-energi yang mencoba meredupkan sinarmu dan menggoyahkan keyakinanmu. Jiwa yang terpilih bukanlah mereka yang berjalan di jalan yang selalu lurus dan terang. Sebaliknya, mereka seringkali melewati lorong-lorong gelap, di mana cobaan datang silih berganti. Mungkin kau merasa lelah, mempertanyakan mengapa jalanmu penuh dengan duri sementara orang lain tampak berjalan dengan mudah. Namun, ketahuilah bahwa setiap rintangan yang kau hadapi adalah bagian dari ujian yang dirancang untuk menguatkanmu. Jiwa yang terpilih adalah mereka yang mampu bertahan, yang mampu bangkit meski dunia seakan-akan menolak keberadaannya. Di tengah perjalanan ini, kau mungkin merasakan adanya energi yang asing, sesuatu yang tak terlihat namun terasa berat, seolah-olah ada beban yang menekan jiwamu. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah serangan yang dirancang untuk menguji keteguhan hatimu. Serangan spiritual bisa datang dalam berbagai bentuk, keraguan, ketakutan yang tak beralasan, atau bahkan rasa putus asa yang tiba-tiba. Tetapi, sobat, jangan pernah biarkan hal itu menguasaimu. Serangan ini bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk mengajarkanmu tentang kekuatan sejati yang ada di dalam dirimu. Jiwa yang terpilih, ingatlah bahwa dirimu tidak pernah sendirian. Setiap langkah yang kau ambil, setiap doa yang kau ucapkan, semesta mendengarnya. Serangan spiritual hanyalah bayangan yang mencoba mengaburkan cahaya jiwamu. Tetapi, seperti semua bayangan, ia akan lenyap saat kau menghadap pada cahaya yang lebih besar, cahaya dari Sang Maha Kuasa yang telah memilihmu untuk menjalani peran istimewa ini. Bersiaplah untuk melangkah lebih jauh, untuk memahami cara melindungi dirimu dari serangan itu, dan untuk tetap berdiri teguh sebagai jiwa yang telah terpilih. Satu, perkuat koneksi dengan Sang Pencipta. Sobat Motivasi Hidup, dalam menghadapi serangan spiritual, benteng terkuat yang kau miliki adalah koneksi yang erat dengan Sang Maha Pencipta. Ia adalah sumber segala kekuatan, tempat perlindungan sejati bagi jiwa yang terpilih. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan energi yang tidak selaras, hubungan dengannya adalah jangkar yang membuatmu tetap kokoh meskipun badai menerpa. Hubungan ini bukan sekadar rutinitas berdoa, melainkan perjalanan mendalam menuju keintiman spiritual. Ketika kau mendekat kepadanya, serangan spiritual akan kehilangan kekuatannya, karena jiwa yang terlindung oleh cahayanya tidak akan pernah tersentuh oleh kegelapan. Untuk memperkuat koneksi ini, kau perlu melibatkan hatimu sepenuhnya dalam setiap tindakan ibadah. Jadikan setiap doa lebih dari sekadar kata-kata, jadikan ia percakapan yang tulus, di mana kau mencurahkan segala isi hatimu. Saat kau berbicara dengannya, bayangkan dirimu berada dalam pelukan yang paling menenangkan, tempat semua ketakutan dan bebanmu dilepaskan. Dalam momen-momen itu, kau akan merasakan bagaimana energinya yang lembut namun kuat mulai menyelimuti jiwamu, melindungimu dari segala hal yang mencoba menggoyahkan langkahmu. Selain berdoa, meditasi juga menjadi salah satu cara yang efektif untuk memperkuat koneksi ini. Duduklah dalam keheningan, lepaskan segala pikiran duniawi, dan fokuskan hatimu pada cahayanya. Bayangkan dirimu dikelilingi oleh energi yang hangat dan penuh cinta, yang mengalir langsung dari Sang Pencipta ke dalam hatimu. Meditasi bukan hanya tentang diam, tetapi juga tentang mendengar suara halus darinya, pesan-pesan yang seringkali terabaikan dalam kebisingan dunia. Saat kau benar-benar hadir dalam meditasi, kau akan menemukan kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi segala bentuk serangan spiritual. Hubungan yang erat dengan Sang Pencipta juga berarti mempercayai setiap rencananya, bahkan ketika kau tidak memahami sepenuhnya mengapa sesuatu terjadi. Ketika kau menyerahkan segalanya kepadanya dengan penuh keyakinan, rasa takut akan tergantikan oleh rasa tenang. Sobat,
Percayalah bahwa jiwa yang dekat dengan Sang Maha Segalanya adalah jiwa yang tak akan pernah dibiarkan jatuh tanpa tangannya yang mengangkat. Serangan spiritual hanyalah bayangan, dan dalam cahayanya, semua bayangan akan lenyap. Maka, jadikan hubungan ini prioritas utamamu, karena di sanalah perlindungan sejati berasal. 2. Bersihkan energi negatif dari dirimu. Sobat motivasi hidup, energi negatif seringkali menjadi pintu masuk utama bagi serangan spiritual. Ia bisa datang dari luar, dari lingkungan, orang-orang, atau situasi yang penuh tekanan. Tetapi juga bisa berasal dari dalam dirimu sendiri, seperti rasa takut, marah, atau kecewa yang terpendam. Energi negatif ini, jika dibiarkan, dapat melemahkan perlindungan spiritualmu dan membuatmu lebih rentan terhadap pengaruh buruk. Oleh karena itu, membersihkan energi negatif dari dirimu adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan spiritual dan emosional. Salah satu cara efektif untuk membersihkan energi negatif adalah dengan kembali ke elemen dasar kehidupan, air. Mandi dengan air garam, misalnya, dikenal sebagai metode sederhana namun kuat untuk menyerap energi negatif yang melekat pada tubuh dan auramu. Ketika air mengalir di tubuhmu, bayangkan semua beban yang kau rasakan perlahan menghilang, larut bersama aliran air. Rasakan bagaimana tubuh dan jiwamu menjadi lebih ringan, lebih segar, seolah-olah kau baru saja dilahirkan kembali. Air bukan hanya membersihkan tubuh, tetapi juga menjadi medium untuk menyucikan energi spiritualmu. Selain itu, alam juga menjadi sekutu yang sangat kuat dalam proses ini. Berjalanlah di bawah sinar matahari pagi, rasakan hangatnya cahaya yang menyentuh kulitmu, dan bayangkan energi positifnya mengalir masuk ke dalam tubuhmu. Atau duduklah di bawah pohon rindang, biarkan hembusan angin membawakan kedamaian. Alam adalah tempat di mana energi kehidupan mengalir dengan bebas dan murni, menghubungkanmu kembali pada harmoni semesta. Dalam keheningan alam, energi negatif tidak memiliki tempat untuk bertahan. Namun, sobat, kebersihan energi bukan hanya tentang tindakan fisik, melainkan juga tentang menjaga pikiran dan hati tetap jernih. Hindari pikiran negatif dan kebiasaan yang membebani jiwamu. Jika ada luka emosional yang belum sembuh, maafkanlah dirimu sendiri dan orang lain. Lepaskan segala rasa marah, kecewa, dan dendam yang hanya menjadi beban. Jiwa yang bersih dari emosi negatif adalah jiwa yang kuat, yang tidak mudah terpengaruh oleh energi-energi buruk dari luar. Dengan membersihkan energi negatif secara rutin, kau akan menjadi lebih kuat, lebih damai, dan lebih siap menghadapi segala tantangan spiritual. 3. Gunakan niat sebagai perisai. Sobat motivasi hidup, niat adalah kekuatan yang luar biasa, seringkali terabaikan tetapi sesungguhnya memiliki pengaruh besar dalam perjalanan spiritualmu. Niat adalah pondasi dari setiap tindakan, energi tak kasat mata yang membentuk realitasmu. Dalam menghadapi serangan spiritual, niat dapat menjadi perisai yang kokoh, melindungi jiwamu dari energi negatif yang mencoba meredupkan cahayamu. Dengan niat yang tulus dan sadar, kau menciptakan medan energi yang mampu menangkal segala serangan, meskipun datang dari arah yang tak terduga. Mulailah setiap harimu dengan menanamkan niat yang positif dan kuat dalam hati. Ucapkan dengan penuh keyakinan bahwa hari ini dirimu terlindungi oleh cahayanya, bahwa segala energi negatif yang mendekat akan terpental kembali tanpa menyentuh jiwamu. Bayangkan dirimu dikelilingi oleh sebuah perisai cahaya yang memancarkan kehangatan, kedamaian, dan perlindungan. Perisai ini tidak hanya melindungimu dari serangan luar, tetapi juga membantu menjaga ketenangan batinmu dalam menghadapi situasi yang sulit. Ketika menghadapi tantangan atau situasi yang menguras energi, kembalilah pada niat ini. Katakan pada dirimu bahwa semua ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar, dan kau memiliki kekuatan untuk melewatinya. Dengan niat yang kuat, kau mengarahkan energi dalam dirimu untuk tetap fokus pada kebenaran dan cinta, bukan pada ketakutan atau kebimbangan. Niat yang terfokus adalah seperti busur yang membidik anak panah dengan presisi, memastikan bahwa langkahmu selalu menuju pada tujuan yang benar. Ingatlah, sobat, niat bukan hanya kata-kata, tetapi keyakinan yang dihidupkan dalam tindakanmu. Ketika kau berjalan dengan niat yang jelas dan positif, semesta akan merespons. Energi yang kau pancarkan melalui niat ini akan menarik perlindungan dan kekuatan yang kau butuhkan untuk menangkal segala serangan spiritual.
Jadikan niatmu perisai terkuat, pelindung yang tak tergoyahkan, karena dengan niat yang benar, tak ada kekuatan negatif yang mampu menembus keutuhan jiwamu. 4. Perkuat jiwa dengan ilmu dan pengetahuan. Sobat motivasi hidup, dalam menghadapi serangan spiritual, kekuatan jiwa bukan hanya terletak pada keyakinan dan doa, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang kebenaran. Ilmu dan pengetahuan adalah pelita yang menerangi perjalananmu, membantumu mengenali mana yang benar dan mana yang hanya ilusi dari serangan energi negatif. Jiwa yang diperkaya dengan ilmu tidak mudah tergoyahkan, karena ia memahami hakikat dirinya, tujuan hidupnya, dan kehendak Sang Pencipta dalam setiap langkahnya. Langkah pertama dalam memperkuat jiwa dengan ilmu adalah memahami siapa dirimu sebenarnya. Bacalah ajaran-ajaran yang memuat kebijaksanaan, baik dalam kitab suci, filosofi hidup, maupun pengalaman orang-orang bijak. Pahami bahwa dirimu bukan hanya tubuh fisik, tetapi juga jiwa yang abadi, diciptakan dengan cinta oleh Sang Maha Pencipta. Ketika kau memahami hakikat dirimu, serangan spiritual yang mencoba membuatmu ragu akan identitasmu tak lagi memiliki kekuatan untuk mengguncang keyakinanmu. Selain itu, pelajarilah cara kerja semesta dan hukum-hukum spiritual yang mengaturnya. Ketika kau memahami bagaimana energi bekerja, bagaimana niat mempengaruhi realitas, dan bagaimana tindakan membawa konsekuensi, kau akan lebih siap menghadapi tantangan spiritual. Pengetahuan ini membantumu mengenali serangan spiritual sejak awal, sehingga kau dapat mengambil langkah pencegahan sebelum serangan itu benar-benar menyentuh jiwamu. Ilmu adalah cahaya, dan dalam cahaya itu, bayangan serangan spiritual akan lenyap. Namun, sobat, ilmu tanpa kebijaksanaan adalah hampa. Maka, imbangi pengetahuanmu dengan praktik nyata yang selaras dengan nilai-nilai kebaikan. Jangan hanya membaca, tetapi renungkan dan hayati apa yang telah kau pelajari. Jadikan ilmu sebagai bagian dari hidupmu, bukan sekadar informasi yang terpendam dalam pikiran. Jiwa yang dipenuhi dengan ilmu dan kebijaksanaan tidak hanya mampu melindungi dirinya sendiri, tetapi juga menjadi cahaya bagi jiwa-jiwa lain yang masih berada dalam kegelapan. Dengan pengetahuan, kau tidak hanya bertahan, tetapi juga bertumbuh menjadi jiwa yang lebih kuat dan bercahaya. 5. Bangun komunitas dengan jiwa-jiwa selaras. Sobat motivasi hidup, dalam perjalananmu sebagai jiwa terpilih, ingatlah bahwa kekuatan sejati seringkali ditemukan dalam kebersamaan. Membangun komunitas dengan jiwa-jiwa yang selaras adalah salah satu cara paling efektif untuk menghadapi dan menangkal serangan spiritual. Dalam kebersamaan, kamu tidak hanya menemukan dukungan, tetapi juga cermin yang membantumu melihat dan memahami dirimu sendiri dengan lebih dalam. Jiwa-jiwa selaras adalah mereka yang memahami perjalananmu tanpa perlu banyak penjelasan, karena mereka juga berjalan di jalan yang sama, merasakan tantangan serupa, dan berbagi tujuan yang searah. Komunitas seperti ini menjadi tempat perlindungan di mana kamu dapat merasa aman untuk berbagi beban, keraguan, dan bahkan ketakutan yang mungkin sulit kau ungkapkan di tempat lain. Dalam lingkaran yang saling mendukung, energi positif akan terus mengalir, menciptakan medan perlindungan spiritual yang lebih kuat. Ketika satu jiwa merasa lemah, yang lain akan menguatkannya. Ketika satu jiwa mendapatkan cahaya baru, ia akan membaginya dengan yang lain. Dalam komunitas yang selaras, serangan spiritual kehilangan kekuatannya karena tidak ada celah bagi energi negatif untuk menyusup. Mulailah mencari atau membangun komunitas ini dengan niat yang tulus. Carilah mereka yang memiliki visi dan misi yang serupa, yang juga berusaha mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta dan menjalani hidup dalam harmoni dengan semesta. Komunitas ini tidak harus besar, cukup dengan beberapa jiwa yang benar-benar selaras, kau akan merasakan perubahan besar dalam perjalanan spiritualmu. Kebersamaan yang kecil tetapi solid lebih berarti daripada keramaian yang hampa. Selain itu, gunakan kebersamaan ini sebagai ruang untuk saling belajar dan bertumbuh. Bertukar pikiran, berdiskusi tentang ajaran spiritual, atau sekadar berbagi pengalaman adalah cara untuk memperkaya jiwa satu sama lain. Dalam komunitas yang selaras, kamu tidak hanya menjadi penerima energi positif tetapi juga sumber energi positif bagi yang lain. Bersama-sama, kalian menciptakan harmoni yang tak hanya melindungi diri sendiri,
tetapi juga menyebar ke lingkungan yang lebih luas. Dengan membangun komunitas ini, kamu tidak hanya melindungi jiwamu dari serangan spiritual, tetapi juga membentuk sebuah cahaya kolektif yang mampu menerangi dunia. Sobat Motivasi Hidup, perjalanan sebagai jiwa terpilih adalah anugerah yang disertai tanggung jawab besar. Serangan spiritual yang kau hadapi bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian dari proses yang menguatkan dan memurnikan jiwamu. Ingatlah bahwa dirimu tidak sendiri. Setiap langkah yang kau ambil untuk memperkuat koneksi dengan Sang Pencipta, membersihkan energi negatif, membentengi dirimu dengan niat yang tulus, memperkaya jiwa dengan ilmu, dan membangun komunitas yang selaras, adalah wujud dari kekuatan luar biasa yang ada dalam dirimu. Semoga materi ini memberi semangat baru untuk terus melangkah dengan penuh keberanian. Jangan biarkan kegelapan yang sesaat menutupi terang yang telah tertanam dalam hatimu. Percayalah, setiap usaha yang kau lakukan untuk menjaga keseimbangan spiritualmu adalah bentuk dari cinta kepada dirimu sendiri dan kepada Sang Maha Pencipta. Jadikan setiap tantangan sebagai pengingat bahwa dirimu telah dipilih untuk tujuan yang mulia. Terima kasih telah hadir di video ini, menjadi bagian dari perjalanan spiritual bersama Motivasi Hidup. Semoga setiap kata yang terucap menjadi energi positif yang menuntunmu menuju harmoni jiwa dan kedamaian batin. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar kita terus bisa berbagi pesan kebaikan dan menjadi bagian dari sinergitas energi positif yang menyebar ke seluruh semesta. Sampai bertemu di konten berikutnya, Sobat Motivasi Hidup. Tetaplah selaras, tetaplah kuat, dan teruslah menjadi cahaya yang menerangi dunia di sekitarmu. Salam damai dan cinta dari kami, Motivasi Hidup.